pada saat dia bersih, dia berjalan ke Damsyik. Bertemulah kembali roh jahat yang ada pada dirinya masuk. Oh, Paulus ini sudah berdoa, bertobat. Lalu kemudian keluar memanggil 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk berdiam ke diri Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa tanda angkatan jahat? Baca di dalam data Matius 12:38. Angkatan jahat ini minta satu tanda, begitu juga angkatan tidak setia ini. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sekarang siapa yang mengimani angkatan jahat? Mana yang mengimani tentang kebangkitan orang yang masuk ke dalam perut bumi 3 hari 3 malam? Itulah angkatan jahatnya. Nah, siapa yang kemudian mengajarkan tentang Tuhan bangkit pada hari ketiga? Itulah tadi, roh jahat yang keluar pada orang tersebut, masuk kembali mengajak 7 roh jahat lagi, sehingga orang tersebut semakin jahat. Baca lagi Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi rasul yang kerasukan roh setan itu adalah Paulus. Pertanyaannya, roh apa yang pernah mengaku Yesus di padang gurun pada saat Paulus itu menuju ke Damsyik? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia Nazaret yang engkau aniaya. Pertanyaannya, yang mengaku Yesus ini siapa? Roh kebenaran atau roh jahat, roh iblis? Silakan. Adinda masuk, Dinda Kores masuk atau Dinda Diana? Sip. Ya, Naila Prof, silakan tanggapi dulu. Ya, terima kasih Bang Juma, penjelasannya panjang lebar tapi tidak kena substansial yang kita bicarakan ini. Ya. Oke, silakan. Yang kerasukan itu yang ayat yang menjelaskan spesifik, bukan putar-putar, Pak. Adakah atau nggak ada itu loh? Kalau Rasul Paulus kan ada kerasukan, di dalam Alkitab nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada kerasukannya. Terus kenapa dia buta? Nggak ada. Kenapa dia buta? Kenapa dia buta? Iya, karena cahaya keilahian Tuhan Yesus itu sangat menjilau. Justru itu. Kenapa bisa? Bukankah dengar. Kalau cuma mau tertawa kayak gitu jangan di sini. Kita dialog ilmiah. Bukankah Yesus mengatakan, kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Jangan percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Apa yang terjadi? Dia buta. Di dalam Matius 12, nomor 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu menjadi buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu dapat berkata-kata dan dapat melihat. Artinya orang yang kerasukan setan itu mengalami kebutaan. Dan Paulus pada saat melihat cahaya itu buta dia 3 hari 3 malam. Artinya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi roh jahat. Apa buktinya? Baca Matius 16 nomor 7. Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat adalah roh kebenaran. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Yesus. Berarti Paulus bohong. Roh jahatnya bohong. Roh jahat ini ngaku-ngaku Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran, bukan rohnya Yesus. Rohnya Yesus atau Yesusnya sendiri nanti datang di akhir zaman. Baca Matius 24 nomor 27. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Silakan Anda buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Ya, saya dengar. Mantap, Brunda. Kuat.
Saya dengan senang hati Wah, itu membuktikan kalau orang kepada waras paham, Bang Gurunda. Zuma. Saya Yes. aja paham loh. Kalau orang waras Yes. paham itu. Yes. Ayo, Oke, ayo. ya, Silakan Anda tunjukkan. Buktikan bahwa yang datang pada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan. saya dengan tersenyum memberikan dalil yang sangat mencengangkan Bang Zuma ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 ya. Di Damasik ada seorang murid Tuhan bernama Anias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Anias, jawabnya. Ananias "Ini bukan aku, Anias. Tuhan." Ananias Oh, iya. bukan Anias. Belajar Kristen yang baik. Baca Jangan jadi kitabnya abal-abal. sendiri aja salah. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergi ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas seorang dari Talus yang bernama Saulus. Ia sangat berdoa. Terus jawabnya Anias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini. Ini menunjukkan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bro. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Saya sudah baca kamu kan ayat 9. Buktikan Kisah kalau Para itu Rasul Yesus. 9. Karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Ayo. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku pergi bukan aku, tetapi roh kebenaran. Tapi Ananias mengaku justru bertemu dengan Yesus. Siapa roh yang bertemu dengan Ananias dan siapa roh yang bertemu dengan Paulus? Jawab. Sudah dikonfirmasi itu Tuhan Yesus, gimana sih? Yesus mengatakan kalau dia datang ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Pada saat Ananias bertemu dengan roh yang mengaku Yesus, dan pada saat Paulus bertemu dengan roh yang mengaku Yesus, apakah kilat menyambar dari timur sampai ke barat pada saat itu? Jawab. Enggak kan? Berarti yang datang itu bukan Yesus. Makanya Yesus katakan, camkanlah apabila ada yang mengatakan kamu ada Mesias bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Ayo, buktikan kepada saya bahwa yang bertemu dengan Ananias itu adalah Yesus. Buktikan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus. Dasarnya dalil pengakuan Yesus membatalkan bahwa memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus, tetapi adalah roh penghibur. Sedangkan yang mengaku datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Ini sebenarnya siapa yang bohong? Yesus atau roh yang hanya ngaku-ngaku sebagai Yesus? Dan terus saksinya sudah 2 orang, Paulus sama Ananias ya. Jadi sah sudah kan itu Yesus. Yesus Karena dalam hukum mengatakan perkara, kalau 2 saksi Pak itu akan menjadi satu kebenaran. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Yesus bohong yang mana Pak? Dia mengatakan setelah aku terangkat yang datang adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Baca. Itu loh kebenaran itu adalah lo penolong Pak. Itulah makanya Kristen itu mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, karena itulah roh yang bekerja di dalam tubuh orang Kristen yang sejati gitu. Ya, itu roh-roh yang disuntikkan yang mengaku-ngaku. Sekarang pertanyaannya, Yesusnya mengaku dalam Yohanes 16 nomor 7. Benarlah yang kau katakan itu bahwa aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu atau roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang harusnya adalah roh penghibur, bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias justru Yesus. Yang datang kepada Paulus justru Yesus. Sementara yang ditunggu setelah Yesus terangkat bukan Yesus. Yang ditunggu adalah roh penghibur. Di mana dalilnya Yesus sama dengan roh penghibur? Di mana? Yesus akan mengutus roh penghibur. Roh penghibur. Penolong, gitu. Apakah roh penghibur ini adalah Yesus? Roh penghibur ini adalah Roh Kudus, Pak. Berarti bukan Yesus kan? Loh, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Skakmat itu Gurun. Skakmat itu dah. Yang datang setelah Yesus, apakah Roh Kudus itu sama dengan Yesus? Ayo. Kita jangan terlalu jauh.
kita kembali yang pertanyaan tadi. Ini Rasul masih di mana sini. Ini masih di sini. Rasul mana yang Ini masih apa di namanya sini. itu? Iya, yang kerasukan Pak itu. Yang datang, ya justru ini. Kalau bukan Yesus yang merasuki Paulus, maka yang merasukinya adalah roh setan. Tadi Matius 12, adik saya sudah membacakan bukan? Di data nomor 38, di data yang 43 sampai dengan 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Paulus membunuh manusia, menurut dalil dalam kitabmu, Paulus ketika kerasukan roh setan, dia membunuh murid-murid Yesus. Lalu bertobat. Ya kan? Setelah dia bertobat, dia berjalan ke padang gurun menuju ke Damsyik. Sedangkan iblis yang keluar dalam tubuhnya itu juga ke padang tandus dan tidak mendapatkan kemudian tempat pemberhentian. Yang dia temukan hanya Paulus. Maka iblis itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, ke tempat orang yang tadinya bertobat. Maka pergilah iblis itu dan mendapati rumah kosong. Maksudnya mendapati Paulus yang sudah bertobat ini di padang gurun, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar, iblis ini keluar dari tubuh Paulus dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk bersama-sama berdiam. Jadi di dalam tubuh Paulus ada 8 roh jahat, ya. Lalu dikatakan, maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Mereka yang percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Mana dalilnya? Matius 12:38 sampai nomor 40. Oke? Ini belum apa-apa, ini baru level standar. Saya belum naik level 2, level 3, level 4. Sekarang masih standar dulu. Tolong tunjukkan kepada saya yang datang setelah Yesus adalah Yesus beserta dalilnya. Karena ingat, di dalam pengajaran Yesus, dia sendiri mengatakan, waspadalah kepada roh jahat, sebab roh jahat ini sama seperti dalam surah Paulus, bisa menyamar seperti malaikat. Iblis bisa menyamar seperti malaikat? Bisa. Kalau menyamar seperti malaikat saja bisa, apalagi menyamar menjadi Yesus. Yesus manusia. Di mana buktinya bahwa dia manusia? Baca Kisah Para Rasul 22. Paulus di sana dengan jelas mengaku bahwa dia adalah manusia. Nah, di nomor 8-nya coba kita baca. Di Matius 22. Ya, dengarkan baik-baik, pasang otakmu ya. Di situ dikatakan apa? Jawabku, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Kata suara itu, aku Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya itu. Saya ulangi, di situ Yesus mengatakan bahwasanya Nazorion, Nazoraios, artinya makhluk, manusia yang berasal dari daerah Nazaret atau Nazaret. Nah, di situ dikatakan, akulah Yesus, orang yang berasal dari kota Nazaret. Berarti roh ini menyamar menjadi Yesus manusia. Nah, sedangkan di kitabmu sendiri mengatakan iblis bisa menyamar menjadi malaikat, apalagi nyamar manusia. Menyamar malaikat aja bisa, apalagi menyamar manusia. Dia mengaku, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Pembuktiannya mana? Buktikan kepada kita kalau itu adalah benar Yesus. Kalau ini benar Yesus, berarti Yesus adalah pembohong. Karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran atau roh penghibur, bukan aku sendiri. Jawab saya. Tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah betul-betul Maria, anak Maria. Silakan. Ya, kalau kami sih iblis itu pada mulanya adalah malaikat, Pak. Cuma dia malaikat yang jatuh gitu, Pak. Iya. Jadi ya Bisa tidak iblis ini kemudian menyamar mengaku Yesus? Jawab. menyamar mengaku Yesus Ya. sepertinya nggak bisa dilakukan, Pak, karena Apa alasannya? waktu Tuhan dibawa ke dicoba di padang gurun itu, Tuhan sudah menghedrik dia. Itu hanyalah engkau bilangnya. Ini iblis datang kepada Paulus. Paulus ini bukanlah orang baik-baik.
datang kepada Paulus. Iblis bisa datang kepada siapapun, termasuk kepada Paulus. Bahkan kepada Yesus aja, jangankan didatangi oleh iblis, diangkat, digendong sampai ke bumbungan bait suci. Yesus itu Tuhan loh. Apalagi Paulus ya bukan siapa-siapa. Maka iblis dengan semena-mena datang kepada Paulus mengatakan, akulah Yesus yang telah kau aniaya. Kalau Anda mengatakan itu beneran Yesus yang datang kepada Paulus, berarti Yesus adalah seorang pembohong besar. Menyakitkan Ayo. ini Bang, menyakitkan Bang Zuma. Ayo, buktikan kalau Yesus yang membackingi Paulus. Karena iblis, jangankan kepada Paulus, kepada Yesus aja dia bisa. Apalagi hanya kepada Paulus. Paulus, ya kenapa? Aku Yesus yang kau aniaya. Bisa. Mau bukti? Silakan Anda buka Kisah Para Rasul 16. Nomor 16 sampai nomor 18. Kita buktikan bahwa Paulus itu adalah orang yang dicintai dan disayangi oleh setan. Kita lihat. Kisah 16 diterangkan begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat ibadah, pentas sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan, budak perempuan yang mempunyai roh tenung atau roh setan atau roh jahat. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Perempuan yang penuh dengan roh jahat ini mengikuti Paulus. Dan kami dari belakangnya sambil berseru. Kata orang yang kerasukan roh jahat ini adalah, orang-orang ini, artinya Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan oleh roh jahat itu beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Pertanyaannya, apakah iblis itu menginginkan keselamatan kepada manusia? Tentu tidak. Lalu kenapa iblis teriak sampai berhari-hari menunjuk kepada Paulus? Wahai manusia, tengoklah ini Paulus, hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang memproklamirkan itu. Jadi betul, yang datang kepada Paulus di padang gurun itu bukan Yesus, tapi yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Roh jahat inilah yang membimbing tangan Paulus menulis 13 buku yang menghujat Yesus, menghina Yesus, mengutuk hukum Tuhan, merubah-rubah firman Tuhan, tidak setia terhadap firman Tuhan, tidak setia kepada Taurat. Nah, di dalam Matius 12 jelas dikatakan bahwa pada waktu kau berkat bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu adalah tanda angkatan jahat. Ini modal kurikulum angkatan jahat yang diambil oleh roh jahat, diajarkan kepada Paulus. Dan Paulus mengaku, aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus. Berarti menurut Paulus, yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus itu sendiri. Berarti siapa yang bohong? Yesus atau Paulus? Karena di dalam Matius 25 nomor 15 sampai nomor 27, Yesus mengatakan, aku telah mengulangi, aku telah mengatakan kepadamu, camkanlah, aku telah mengulang dan mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan aku, baik di padang gurun maupun dalam bilik. Bilik di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah temeong. Temeong artinya bilik rahasia. Bilik rahasia artinya penjara. Jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab kedatanganku itu nanti ditandai dengan adanya sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus jelas itu adalah setan, bukan Yesus. Tetapi setan yang menyamar Yesus. Bantah saya pakai dalil kalau Anda bisa mengeluarkan lingkaran setan yang mana ada diri Anda di dalamnya. Silakan. Oke Pak, daripada saya bernarasi ini, kita tanya langsung saya sama Rasul Paulus lah. Anda bisa baca di Galatia 1 ayat 12. Ya, di sini karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ini perkataan Paulus ya.
biar teman-teman Ya. bisa dengar ya. Karena Ya. aku bukan menerimanya dari manusia Tapi dan dari bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tapi Yesus. Tetapi aku Yesus. menerima oleh penyataan Kristus. Ah. Ya kan? Itu jawaban Rasul Paulus kepada Anda, Pak. Oke. Nah, sekarang buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Dengan dalil apa? Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku nanti di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Mana kilatnya yang menyambar dari timur ke barat ketika Yesus datang kepada Paulus? Ada? Tak ada. Ayo. Ayo. Kasih saya data. Ya, saya jawab langsung ya. Ini Tuhan Ya. Yesus jawab kamu langsung ya. Kisah Ya. para Rasul 1 ayat 11. Dan berkatalah 11, kepada mereka. bukan 11. Ya, hai orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Ya. kamu melihat naik dia ke surga. Oke. Itu di Nah, Galilea, terus? Pak. Iya, terus siapa yang melihat? Ingat ya, ketika kemudian Anda membaca dalil itu, Yesus terangkat dengan fisik. Ketika datang ke Paulus, apakah datang dengan fisik? Itu datang hanya berupa roh. Roh apa? Roh jahat. Kalau bukan roh jahat, coba kita lihat. Di dalam Roma 7. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ini Paulus yang membimbingnya mengatakan ini siapa? Sedangkan para nabi datang membimbing Bani Israel mengajarkan hukum Taurat untuk mereka dapat hidup. Tapi roh yang datang kepada Paulus membimbing mulut Paulus menulis surat kemudian mengatakan bahwa justru Taurat itu membawa kepada kematian. Pertanyaan saya, ini roh apa yang merasuki Paulus sehingga ajarannya bertentangan dengan ajaran Elohim? Jawab. Ya, saya membuktikan bahwa Tuhan Yesus saya itu berkuasa ya. Anda bisa baca di Lukas 24 ayat 44. Ia berkata, bukan ayat 42 ya, Lukas 24 ayat 42 ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Itu untuk membuktikan dia Tuhan atau dia bukan hantu? Anda baca dong dalilnya. Muridnya Iya, kan Tuhan ketakutan. saya Muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus heran juga kepada muridnya. Kenapa kamu kaget? Kenapa kamu takut? Berikan aku makanan. Dikasihlah ikan goreng. Yesus mengatakan apa? Lihatlah aku makan. Sebab hantu itu tidak makan. Hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang. Aku bertulang, berarti aku bukan hantu. Aku manusia. Tidak ada hubungannya yang tadi. Yang kita tanya ini, Yesus benarkah yang datang kepada Paulus? Kalau benar-benar Yesus yang datang kepada Paulus, berarti itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Yesus mengatakan kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Bahkan dalil yang Anda bawa tadi, anak manusia akan datang seperti dia terangkat ke langit. Artinya yang turun pada saat dia datang yang kedua benar-benar Yesus. Bukan hanya suara. Apakah Paulus melihat fisik Yesus pada saat mendengarkan suara? Nehi merica ketumber jahe. Dia tidak melihat Yesus. Yang dia dengarkan itu hanya suara tok. Bukankah Adam di Gan Eden bersama istrinya tidak melihat ular? Yang dia dengarkan hanya suara tok. Sampai dia jatuh. Iblisnya menyamar sebagai malaikat yang benar. Adam, Hawa, kalau kau makan buahnya justru kau akan memperoleh hidup yang kekal katanya. Hebatnya iblis itu. Adam aja yang ada di Gan Eden diperdaya, apalagi Paulus yang bukan siapa-siapa. Aku tanya samamu, Paulus itu nama bapaknya siapa? Nggak tahu Bang Suma. Orang tidak jelas. Didatangin roh jahat mengaku Yesus, menulis surat, membantah semua aturan Tuhan, lantas Anda lantik menjadi rasul. Apa akibatnya? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, endingnya di mana? Baca Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan,
Ajaran siapa? Ajaran Paulus. Orang-orang bermujizat dengan nama Yesus. Ajaran siapa? Ajaran Paulus. Ending dari ajaran Paulus yang kerasukan roh setan ini, semuanya diusir oleh Yesus. Baca dalilnya. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Pengikut Paulus. Pengikut siapa yang beribadah kepada Yesus? Pengikut Paulus. Paulus. Pengikut siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Pengikut Paulus. Jadi, ending daripada roh jahat yang merasuki Paulus menghantarkan orang Kristen terlempar sejauh mungkin ke dalam api neraka. Itu fakta. Anda belum masuk neraka, sudah ada tertulis sebagai warisan penghuni neraka. Matius 7:22 sampai 23. Makanya yang saya butuhkan itu adalah pendeta yang menguasai Bible. Silakan. Ya, kalau siapa bapaknya Paulus, ya Yesus Kristus dia kan disebut anak Daud. Paulus itu ya anak Abraham. Begitu cara jawabnya. Udah, itu berat. Sekarang buktikan kalau yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus. Ingat, kedatangan Yesus yang kedua kalinya lengkap dengan fisik. Oke, Yohanes 10 ayat 14 ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini menunjukkan bahwa murid-muridnya itu mengenal siapa itu Tuhan Yesus, dan ketika dia datang ya seperti Ananias dan juga Rasul Paulus itu mereka mengenal gitu Pak. Gitu Pak. Iya. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku. Matius 10 nomor 27. Mereka mendengarkan aku, mereka mengikuti aku, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yohanes 11 nomor 42. Aku mengatakan kepada muridku agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di luar pengakuan Yesus sebagai utusan, itu bukan murid Yesus. Itu satu. Yang kedua, Ananias tidak masuk ke dalam daftar nama-nama murid Yesus. Tunjukkan sampai alismu rontok semua, tinggal satu lembar saja kiri kanan. Anda tidak akan pernah menemukan Ananias duduk sebagai murid. Begitu juga Paulus. Tidak ada itu kisah yang menceritakan mereka ini adalah murid Yesus. Seketika kemudian diceritakan oleh Lukas, ada roh datang. Sedangkan Yesus ketika datang untuk yang kedua kalinya bukan bentuk roh. Yesus datang dalam bentuk fisiknya yang asli. Turun dia ke bumi dengan fisiknya, lengkap dengan badannya semuanya. Sedangkan yang didengarkan oleh Paulus dan Ananias hanya suara saja. Sedangkan Yesus mengatakan, jika ada yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya. Apakah murid-murid Yesus yang ke-11 percaya kepada ajaran Paulus? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak ada murid-murid Yesus percaya kepada ajaran Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itulah kemudian pertanyaan saya, roh apa yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kekristenan menyembah Yesus? Roh apa itu? Pernahkah Yesus mengatakan aku akan datang dalam bentuk roh? Tidak. Yesus mengatakan aku akan datang sebagaimana aku naik ke langit, begitu juga nanti kedatanganku yang kedua. Dia datang dengan jasadnya. Ayo, buktikan kalau roh itu adalah Yesus. Silakan. Anda mengatakan bahwa rasul-rasul lain itu tidak mengenal Paulus ya. Saya bisa buktikan bahwa rasul-rasul lain itu mengenal Rasul Paulus ya. 2 Petrus 3 ayat 15 lah. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmatnya dikurniakan kepadanya. Di sini dikonfirmasi oleh Rasul Petrus kami ya, itu bahwa Paulus itu adalah saudara mereka yang berjuang bersama-sama menggambarkan Injil Allah, yaitu Yesus Kristus. Oke, dah. Dengarkan baik-baik. Paulus sendiri mengaku bahwa dia diutus kepada orang-orang tidak bersunat, dan Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Satu. Yang kedua, Petrus tidak pernah menulis. Murid Yesus yang bernama Petrus itu tidak pernah menulis. Yang ketiga, Petrus murid Yesus itu idiot.
tidak terpelajar dan idiot. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Yang keempat, Petrus itu murid setia. Tidak mungkin Petrus mengkhianati Yesus. Kalaupun dia mengkhianat, maka ajarannya itu adalah ajaran pengkhianat. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus dan ke-11 murid lainnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Mustahil Petrus menulis surat untuk orang-orang yang tidak bersunat. Untuk apa? Toh dia diutus untuk orang yang bersunat. Kenapa dalam surat 1 Petrus, 2 Petrus semuanya dituliskan untuk orang-orang yang tidak bersunat? Itu bukti bahwa penulis kitab 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan Petrus murid Yesus, tetapi hanya dicatut namanya supaya dianggap karangan itu adalah tulisan dari murid Yesus. Pahami itu dulu. Petrus orang idiot, tidak mungkin menulis. Petrus adalah orang setia, tidak mungkin ke bangsa lain. Petrus diakui Paulus sendiri diutus kepada orang yang bersunat. Berarti mustahil Petrus murid Yesus yang menjadi Santo Petrus pertama kali Katolik. Mustahil, karena dia sang Petrus tidak akan pernah ke bangsa yang tidak bersunat. Catat itu baik-baik. Tidak ada susahnya bagi orang Kristen mencatut nama Petrus untuk mendudukkan di dalam kitabnya. Sedangkan Tuhan aja mereka bisa catut, apalagi cuma seorang Petrus. Camkan itu. Jadi kembali kepada pernyataan saya kepada saudara, tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus, supaya 13 buku ajarannya ini betul, dan supaya Kristen ini betul. Kapan Anda gagal membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus, membisikkan Paulus untuk menulis sebuah surat 13 kitab, maka dari situ juga Kristen gagal membuktikan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Silakan. Oke, shalom Bang Zuma, thank you ya. Saya ada perlu. Oke, baik. Thank you. Ya, sama-sama Bang. Woi, 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 woi. Waduh, Bang Zuma makan korban. Bang Zuma ini menyakitkan, Bang. Mungkin Dinda biasa bisa buktikan? Atau Opera Star? Yok, guru dah masuk. Bisa Wah. buktikan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Silakan, kasih data. Kalau Waduh, tidak, nggak bisa. makan siang dulu. Yalah, makan siang guruna kita. Karena ini udah ini banget. Yesus yang guruna bilang itu datang kedua kali akan ada cahaya dari timur ke barat kan. Ya waktu Paulus didatengin si roh-roh yang ngaku-ngaku Yesus ini kan nggak ada cahaya-cahayaan dia. Tiba-tiba buta aja dia. Makanya mungkin di situ dia mulai berpikir guruna. Waduh. Noise. Saya dek, minum dulu. Siap. Jadi itu si Night of Frost itu dia lari nyari ini ikhwan, nyari babi, mau masuk ke situ terus terjun ke jurang. Kan gitu kan tuh nubuatannya tuh. Dari awal kalau menjawab itu seperti sen kiri belok kanan. Tapi masih tetap dilayani sama Bang Zuma tuh. Diikutin tuh. Tadi Coba. saya pikir berisi tadi, dek. Lah iya, apa jadinya? Sennya kiri tapi beloknya kanan. Ditubruk toh. Ditubruk. Langsung dikasih dosis ini. Itu kalau di kedokteran obatnya ini cap merah itu. Tapi luar biasa loh Gurunda. Semua paparan dari Bang Alayubi dari awal tadi sampai menampol naik cross. Wah, luar biasa Gurunda. Iya, itu Bang makanya Alayubi saya juga ini. heran. Ya, Oh, keren Bang Alayubi. Lanjut. Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Sujud saya itu seakan-akan membisikkan di kuping saya, tanyakan kepada saudara-saudaramu orang non-muslim, siapa yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus menulis 14-13 kitab. Itu yang masuk tadi pada saat saya sujud terakhir dalam sholat Jumat. Bisikan itu kentara kali. Begitu saya berdoa kepada Allah, menyebutkan nama-nama orang-orang yang saya doakan dalam sujud, muncul seketika tanpa ada yang membawa saya ke arah sana. Bukan sugesti, tapi itu muncul. Tanyakan kepada mereka
roh apa yang datang mengajarkan Paulus? Apakah Yesus? Buktikan kalau itu Yesus. Nah itu. Kalau Masya tidak Allah, bisa, mantap, Brunda. kalau tidak bisa orang Kristen membuktikan bahwa itu adalah Yesus, selesai sudah. Kristen tikar gulung. Karena di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Sedangkan yang datang kepada Paulus ini roh, yang datang kepada Ananias ini adalah roh, bukan Yesus dalam bentuk aslinya. Sementara di dalam pengajaran Yesus sendiri, aku akan datang melalui awan-awan sama seperti ketika aku naik, begitu juga aku datang. Berarti kedatangan Yesus ke dunia ini untuk interaksi dengan manusia dalam bentuk fisik biologis. Pesannya muncul di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27. Situ nampar kali teman Kristen. Ayo silakan naik Oten. Yang paling nampar itu Gurunda kalau aku dengerin tuh. Datang bersinar-sinar. Ini datang kok sepi amat. Nggak ada sinar-sinarnya. Ayo kawan-kawan Karisteng ya yang bisa membuktikan Paulus didatengin Yesus gitu. Artinya Yesus datang ke dunia nanti jatuhnya yang ketiga kali kalau di akhir zaman kan gitu. Ya, Father Sam, Toraja. Aduh, jangan dinaikin kalau si Toraja mah nggak debat dia. Marah-marah aja. Assalamualaikum. Waalaikum. Jefferson, Jefferson. Halo. Pertama gerbong, Halo. bundanya dan Ini bagaimana Yesus? Maksudnya apa ini Yesus? Maksudnya apa-apa? Kenapa tidak pernah bahas masalah Nabi Muhammad ya? Yesus terus kak? Apakah Yesus ini orang apakah Farisi. dia termasuk orang Farisi atau bagaimana? Kalian bahas terus Yesus dalam iman Kristen. Dan kalau saya bertanya, Guruna lagi makan ya? Atau gimana? Oh ya, lanjut. Oh ya. Lucu Nanti aja kalau udah dengarnya. makan siksa aja Siap, Guruna. siap. Iya, Ya. silakan deh. Jadi kita bahas di sini, kita di sini bahas Yesus itu karena kita sayang gitu. Sebagian umat muslim itu sayang sama kekristenan gitu. Yesus ini orang baik gitu kan. Cuman orang baik kok difitnah jadi Tuhan. Itu kan nggak baik jadinya. Kasihan. ini, kalau Iya. saya juga tanya, itu iman agama lain. Kenapa Soroti bandingkan dengan pemahaman ya gitu. Bukan kita nggak bandingin, kita baca dari perjanjian barunya sendiri, nggak dibanding-bandingin. Jalani saja agama masing-masing. Apalagi kita ini negara majemuk, negara Pancasila. Kan gue bilang juga kan, kakak dia lu nih orang ini. Halo, Apa? saya Ah, mau boleh. tanya. Kalau kalian menganggap agama kalian paling benar, paling suci, Bukan paling benar, agama kita benar, bukan paling. karena banyak pengikut teman kalian yang beragama Islam bahwa agama Islam lah yang dijamin masuk surga nanti berarti. Iya itu maksudnya agama benar, bukan paling benar. Kalau paling benar ada dong yang benar-benar yang lainnya. Kayak mana sih? Gitu maksudnya. Tapi bagi saya kalau yang dijamin masuk surga sedangkan kematian kita tidak tahu sama sekali apalagi soal akhirat. Apakah Nah itu kami- masalahnya. Masalahnya di situ. Saya bertanya, apakah kalian tahu masalah kematian kapan, umur berapa dan di mana akan meninggal? Apakah kalian bisa tahu itu? Nggak tahu, cuma kami udah tahu kita akan masuk surga. Tapi kenapa kalian sok tahu dengan kedatangan Yesus? Kenapa terlalu soroti agama orang lain begitu? Ya, Sok tahu, karena bukan so tahu. Maksudnya gini, waktu kita baca-baca kan ini kan Kristen iseng-iseng bahas Islam. Waktu kita baca kitab sucinya sendiri loh, ternyata apa yang mereka imani itu bukanlah perkataan Yesus yang diimani oleh mereka itu, cuma perkataan-perkataan terus? orang lain. Jadi Gitu. saya tanya lagi ya. Heeh. Apakah kalian sudah 100% melaksanakan aturan agama Anda sehari-hari? 100% Belum dong. laksanakan? Ya, Belum itulah. dong. Makanya koreksi diri dulu, jangan soroti agama orang lain. Kalau Loh, Anda masuk iya agama- itulah kenapa dalam 24 jam ini kan kami bisa
menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kami, dan salah satunya dakwah kepada orang-orang yang belum mendapatkan kebenaran gitu, my bre. Tidak usah ceramai orang karena yang bukti Lo disuruhnya sama Tuhan kami begitu? begini, buktikan dulu perbuatan moral mental Anda baik sehari-hari baru ceramai orang. Begitu. Lah kalau buktinya ke siapa? Gue harus membuktikan ke siapa? Begini, kamu pergi Gimana? ceramai orang yang di penjara, yang itu yang pernah berbuat jahat, itu Udah. paling terdekat. 2 bulan kemarin tim kita sudah ada yang ke penjara mendakwahi orang-orang gitu. Udah itu udah. Bagus itu dakwai orang yang di penjara, jangan dakwai orang yang sudah punya agama dan orang baik-baik saja. Anda pernah Loh, kita nggak ngedawain orang baik-baik, kita ngedawain orang-orang jahat. begini, jangan ceramai orang bahwa agama kami yang paling benar. Baru Loh, agama kita bukan paling benar, agama kita yang benar. Karena berapa komal-komal dia bilang Nggak ada agama lain selain Islam, bro. Nggak ada. Kristen itu bukan agama. Ayo. belum ada sejarahnya di dunia ini bahwa ada salah satu agama paling baik di dunia. Tidak ada. Loh ya, Kristen bukan agama soalnya. Ayo loh. Di mana tertulis Kristen adalah agama? Barang siapa yang membawa agama Kristen, ada nggak di Bible? Ada nggak? Ini kalian soroti agama orang lainnya. Presiden kita saja. Kristen bukan agama. Saya tanya Anda, presiden kita saja sebagai les. nomor 1 Indonesia tidak pernah Aki Kores menyoroti lanjut aja, Aki agama Kores. orang lain. Aku masih mau makan. Ya udah. Iya. Nah, kan kita bukan presiden. Jadi jangan diskusi omong kosong tanpa bukti perbuatan sehari-hari ya. Nah, itulah makanya kita dialog di sini karena kita sudah membuktikan dengan perbuatan. Siapa yang lihat ayam kencing? Ayam saja tidak pernah Ayam lihat kencing. ayam kencing. Ngawur. Father San, Muslim atau Kristen? Muslim. Oh, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan diskusi omong kosong tanpa dilihat perbuatan sehari-hari. Berarti kita harus sambil apa nyangkul? Waktu diskusi sambil nyangkul atau gimana? Sebagai manusia biasa, kita itu tidak ada manusia yang sempurna, ingat. Jadi jangan sok tahu agama orang lainnya. Loh, kan kita bisa baca. Biasa. Kita kan di sini pada baca gitu kan. Kita nggak sok tahu gitu. Orang-orang yang beriman memang harus tidak boleh sok tahu. Karena harus berbaca. Lah iya, di agama kami disuruhnya dakwah gitu. Di agama kalian disuruhnya penginjilan. Nah, ayo kita adu sekarang dakwah dan penginjilan. Negara yang sudah maju tidak pernah mabuk agama. Dia mabuk bagaimana menjadi orang sukses. Kita ini sebagian orang Indonesia mabuk agama, makanya kita tidak Lah, terus bisa kenapa kita masuk ke G20 gitu, ekonomi terbesar dunia, kenapa kita masuk? Karena bahasa agama. Baru jangan bahas Yang agama, waktu di siapa Bali yang itu tahu? loh. Yang di Siapa Bali yang itu loh. tahu? Itu kan Siapa yang orang-orang apa bangsa-bangsa berekonomi besar itu. Oi. Baru kalian umat Islam bukan agama sesalahkan yang seling mengkutuk orang orang Israel. Kalian tidak sadari bahwa kalian sudah rasakan teknologinya, Facebook, Google. Itu bukan itu media sosial, itu bukan teknologi. Teknologi itu listrik, HP, teknologi baru itu. Facebook itu teknologi. orang Israel. Yang mana? Jadi jangan kalian munafik sama orang Israel ya. Berarti. Yang mana? Nah, itu orang-orang yang bikin apa namanya? Yang bikin teknologi itu memerangi Palestina nggak? Apakah orang Indonesia yang menemukan teknologi ini? Mengerti nggak? Bukan, Mengerti? orang Indonesia beli. Itu nah kalian saudara kalian bukan agama saya salahkan, tapi Pak Toraja, izin bertanya dikit Pak. Pak Toraja dulu semasa kecil pernah kesemutan atau step mendadak gitu Pak? Dibiarin 3 hari gitu untuk step. Biar aja TikTok buatan orang non-Islam, kita awasi ya. Kita masuk ke dalamnya ya. kita ini orang Indonesia yang terlalu kutuk orang Israel. Kita kontrol ya. Itu munafik dengan orang Israel. Sudah rasakan
teknologinya orang Israel, itu namanya munafik. Ya kalau misalnya yang bikin itu yang memerangi, baru kita nggak pakai. Ini kan yang bikin nggak memerangi, udah mati juga orangnya. Iya. Gimana sih? Kalau yang bikinnya memerangi Palestina, memerangi Islam, baru kita nggak akan pakai, najis kita pakai. Cuma kan yang bikin nggak ada salah dia cuma jualan, dagang dia. Yang Dagang, kita beli, kita beli. Kita beli. Kayak mana sih? Kita kontrol. Biar nggak kebablasan. Kita takut-takutin dia. Aduh. Masa gara-gara Israel yang memerangi, terus orang Israel yang baik yang dagang nggak ada hubungan sama Palestina kita benci-benci juga, kan kayak gitu. Yang kita hajar itu siapa? Orang-orang yang memang terbukti mengsokong dana terhadap penjajahan Palestina gitu. Contoh McD, kan Coca-Cola, Pepsi, itu baru kita siksa. Gitu, my bre. Siksa batinnya, kena mentalnya. Bang AA Docat 21, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya, teman-teman? Seperti biasa, lelah dan tampan. Alhamdulillah. Lucu juga ya tadi, Pak Toraja. Iya, dia itu harus yang kayak gitu baru di-ban dari room ya. Dia nggak ini dia. Assalamualaikum Bang Pra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuman ngintip aja ini saya. Kok bisa naik nih? Nggak tahu, ditarik kali sama host. Oh iya ya, sorry. Saya cuma dengerin aja ya. Siap. Oke, semua semoga sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ana sebenarnya mau nanggepin itu tadi tuh Pak Toraja, cuman telat. Iya, nggak apa-apa. Itu apa namanya, masalah teknologi segala macam, harus sosmed itu sebenarnya kan dasarnya algoritma itu kan dari aljabar ya kalau nggak salah. Iya. Al-Khawarizmi apa siapa sih namanya? Penemunya Islam juga kan? Iya, Al-Khawarizmi. Noise jangan approve. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma apresiasi aja nih sama Bang Juman. Saya salut. Dan terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Aduh, noise jangan approve.